Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dan diberikan ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang diterima di sisinya. Kemudian sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nastamir darsana wa waqafna fi liqa'ina al-madi. Lanjutkan pelajaran kita terakhir sampai mana ya Pak? Aina Abu Umar? Taqaddam, mana ya Pak? Sampai mana kita? Al-faslu Ar-Rabi ya. Ar-Rabi. Maju sedikit. Bismillah. Al-faslu Ar-Rabi'. Al-fi'lu bin nazari ila ma'mulihi. Pasal keempat, fi'il ditinjau dari objeknya. Fi'il ditinjau makmul atau objeknya terbagi dua, yaitu al-fi'lul lazimu dan al-fi'lul muta'addiyu. Waalaikumsalam insyaallah. Silakan. Fadhal. Al-fi'lu al-lazimu ialah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Misal, qama Zaidun, hadara Amrun, jalasa ar-rajulu. B. Fi'il muta'addi. Al-fi'lul muta'addiyu ialah fi'il yang membutuhkan objek. Misal, fahima as-salami, fahima at-tilami, fahima at-talamidu ad-darsa, qara'tul kitaba, akhadha Muhammadun al-kursiyya. Tayyib, hasbuk. Tayyib, barakallahu fikum. Ayalaihi wa rahimani Allah wa yakum jami'an. Malam hari ini kita masuk kepada al-faslu ar-rabi'u, al-fi'lu bin nadari ila ma'mulihi. Sudah insyaallah tinggal 3 bab lagi. Ya, insyaallah kita selesaikan ini. Ini bisa selesai untuk malam hari ini. Fi'il ditinjau dari objeknya, ya, ma'mulihi. Jadi ini sudah sedikit masuk ke dalam pembahasan jumlatu al-fi'liyatu, jumlatun fi'liyah. Jadi standarnya susunan jumlah fi'liyah ya seperti ini. Ya, tergantung kepada fi'ilnya. Kalau fi'ilnya lazim, maka dia cukup fi'il dan fa'ilnya saja. Kalau fi'ilnya muta'adi, maka komplit, ada fa'il, ada objek. Ada fa'il, ada objek. Jadi ini sangat penting sekali ya untuk kita pahami bersama. Dan untuk menandai
ya menandai atau membedakan apakah fi'il ini fi'il lazim atau muta'addi, apakah fi'il ini butuh objek atau tidak. Ya memang mau tidak mau kita harus sudah tahu maknanya. Ya, sudah tahu maknanya. Sudah mulai beli kamus? Tinggalan ya. Ini sudah mulai masuk-masuk, kita harus nih. Sudah mulai bawa kamus. Tidak mengapa. Jadi untuk mengetahuinya, ya minimalnya kita mengetahui artinya. Ini yang pertama. Kedua, setelah itu kita baca kalimatnya. Jika kalimatnya sempurna dan tidak butuh kepada objek, ya, Bu Umar langsung keluarkan kamusnya deh, insyaallah. Ketika kalimat itu sudah sempurna tanpa ada objek, maka berarti fiilnya lazim. Ketika kalimatnya sempurna, tanda kalimat itu sempurna, ya tidak ada muncul atau tidak menimbulkan pertanyaan berikutnya. Ya, tidak menimbulkan pertanyaan berikutnya. Seperti contoh di sini kata qama Zaidun. Qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Ketika Anda ngomong Zaid telah berdiri, kira-kira antum sudah paham tidak dalam konteks kalimat ini? Butuh keterangan yang lain? Untuk sementara cukup ini ya. Tidak menimbulkan pertanyaan yang lain yang baru. Maka kata qoma, dia itu adalah fi'il lazim. Ya, karena dia cuma butuh kepada fa'ilnya. Qoma itu fi'il atau kata kerja dalam bahasa Indonesianya. Zaidunnya adalah fa'il atau pelakunya. Jadi minum dulu ya. Baik. Ini ya, ini kunci juga yang berikutnya. Setiap fiil harus ada fa'il minimalnya. Setiap kata kerja harus ada fa'il. Jadi nanti ketika kita baca kitab, ketemu fiil, antum harus berusaha cari fa'ilnya. Harus. Karena tidak ada fa'il, maka tidak sempurna kata kerja tersebut. Ya ini. Dan kita sudah pelajari cara membedakan fiil dan isim. Ya. Fiil itu seperti pertemuan yang lalu itu terbagi cuma 3 saja ya fiil. Ya, fiil cuma 3 saja. Apa saja itu? Fiil madhi, mudhari' dan fiil amr. Selain yang 3 ini, maka berarti isim. Kemarin kita sudah pahami sedikit juga kaidah mengetahui dia fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' yaitu diawali dengan huruf anita. Kemudian termasuk tanda fi'il juga kalau di depannya ada sin sama saufa. Sin, saufa, qad. Nah, tulislah. Jadi al-faslu astagfirullah. Ya Allah. Masalah ini maju mundur kena. Ya, asal kan? Untungnya nggak keramik lantainya, Ustaz. Nanti yang lihat di depan. Jadi al-faslu ar-rabi'u
Al-fi'lu bin nadhari ila ma'muli. Kalau yang jadi dua, lazimun dan ta'addi. Oke, untuk lazim tadi kaidahnya tadi setiap fiil harus ada fa'il. Kata kerja pelaku harus itu. Dan juga cara membedakan fiil dan isim, kemarin fiil itu cuma terbagi 3, maka sisanya dia adalah isim. Ini madhi, mudhari dan amrun. Ya. Kemarin ini diawali dengan huruf mudhari ya. Anita. Serahlah, bebas Anita atau apa baca antum. Kemudian secara umum fi'il ini nandain juga kalau di depannya ada qad, ada sin, ada saufa. Nah, kalau nanti ketemu di sini ya ada di depannya berarti dia dipastikan isim. Kalau pas ada harokat sih gampang, kalau tidak susah juga. In juga. In. Kalau isim inna, kalau in itu fi'il. Oke, ini ya, masuk sini ya. Kemudian untuk mengetahui ini lazim nanti itu lazim tidak butuh objek. Ini butuh objek. Cara menandain dia tidak butuh objek ketika kalimat itu diartikan secara artinya dia telah sempurna, maka dianggap dia fiilnya fiil lazim. Seperti kata koma. Koma ini fiil Zaidun. Untuk mengartikan biasanya kalau bahasa Indonesia itu kan subjek predikat. Subjeknya itu ini, predikatnya ini. Maka mengartikannya biasanya disebutkan fa'ilnya dulu. Kalau secara bahasa Arab ini fiil, nyirabnya ya, karena sedikit lah singgung lah ya. Nyirabnya ini nanti insyaallah kita akan seperti itu. Qama fi'lul madi mabni alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Zaidun fa'ilun marfu'un bi dhamma li'annahu ismun mufrad. Jadi seperti itu. Susunan kalimat ini kata biasanya disingkat fa di kitab mutarat. Ya bebas sih rumusnya ini. Tapi biasanya kalau kita ikut mutarat fa dia. Ini fa ini menandakan fa'il. Yang artikannya Zaid telah berdiri. Ketika kita ngomong Zaid telah berdiri, cukup tidak? Sudah dipahami tidak kalimat ini? Ketika dipahami berarti koma itu adalah lazim. Beda dengan ini, misalnya kata hadara. Ya, hadara, apa mana hadara? Bukan hadara. Dia lazim juga. Misalnya doroba. Mana doroba? Ini ada yang koyak ya papan. Misalnya doroba, enggak usah Muhammad udah. Zaid aja. Zaid itu nama sakral untuk belajar bahasa Arab. Doroba Zaidun. Artinya apa? Zaid telah memukul. Cukup tidak? Kurang. Mesti ada yang bertanya, apa yang dipukul? Beda dengan ini tadi. Zaid telah berdiri. Oh, Zaid telah berdiri. Selesai. Udah paham orang dengarnya. Beda dengan ini. Doroba Zaidun. Zaid telah memukul. Apa yang dipukul? Mukul apa? Mukul apa atau apa yang dipukul? Itu berarti dia butuh objek. Sehingga kalimatnya benar-benar sempurna. Misalnya mukul apa? Ya biasanya kalimatnya itu ya.
Ya, biasanya mah itu terus. Ya, di mana-mana kitab ini ya. Daraba Zaidun kalban. Zaid telah memukul anjing. Berarti ini objek. Nah, nanti kalau ngirabnya ini fi'il madi mabni 'alal fathi li'annahu lam yattasil bi syai'un, Zaidun fa'ilun marfu'un bi dhamma li'annahu ismun mufrad, kalban maf'ulun bihi. Kalau ini singkatannya fa, ini biasanya mim fa. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathah li'annahu ismul mufrad. Jadi objeknya seperti itu. I'rabnya nanti. Nah, seperti ini kita tahu doroba ini adalah muta'addi karena ketika ini dihapus dia akan menimbulkan pertanyaan lagi. Tidak sempurna kalimatnya, belum sempurna. Nah, cara nandain itu. Bagaimana kita tahu? Ya lihat kamus, mau nggak mau kamus. Kecuali kalau kita sudah mufradatnya banyak. Ya, yang kamus buka aja kamus nanti lihat. Secara garis besar ini membedakannya itu aja, lazim dan muta'addi. Pokoknya kalau lazim, ketika kalimatnya fi'il fa'il sudah cukup, maka dia itu lazim. Tapi kalau fi'il fa'il kurang lagi, masih belum dipahami kalimatnya dengan sempurna, maka berarti dia muta'addi. Ya, akalah itu artinya makan. Zaid makan apa? Makan nasi, makan roti, makan buah. Berarti akalah itu muta'addi. Ya. Jadi itu ya, di samping kita mengetahui itu, jadi istilah ini, ya dua istilah ini itu harus diingat. Di sana ada istilah fi'il lazim, ada istilah fi'il muta'addi. Dan ini akan dipakai terus ketika nanti kita sudah baca kitab. Ya. Ketika kita bisa bedakan kalimat itu ini lazim atau muta'addi, nanti enak. Ya, kalau umpama nanti ya, ini agak panjang sedikit sih, lebar sedikit kan nggak apa-apa. Salah satu untuk membedakan fungsi kita pentingnya tahu ini lazim sama muta'addi. Nanti ketika masuk kalimat, kalau ada isim yang jatuh seperti ini, setelah ini ya, koma Zaidun, apa ya namanya? Bukan. Apa? Misalnya ini. Qama Zaidun hudu'an. Mana hudu'an? Hah? Tenang, pelan gitu ya. Nah, hudu'an karena kita sudah tahu tadi qama ini adalah lazim, maka hudu'an ini nanti kita tidak i'rab sebagai maf'ul bi, tidak kita i'rab sebagai objek. Nanti kalau ditanya apa kedudukannya hudu'an? Objek. Kenapa objek? Sementara fiilnya lazim. Lazim kan tidak butuh objek. Maka di sini hudu'an itu i'rabnya nanti hal, keadaan hal. Nanti ada hal. Hal itu apa yang nanti sajalah. Beda dengan ini. Kalau kalban ini pasti dia objek. Kenapa? Karena doroba itu memang fiil yang butuh objek atau fiil muta'addi. Itu salah satu manfaatnya nih, mengetahui lazim dan muta'addi. Jadi itu penting. Contoh yang kedua apa tadi? Hadara amrun. Ya ini amrun ya, penulisan saja ya. Ini amrun. Kalau gini itu bacanya umaru. Kalau umpama nanti nggak ada harokat. Ya, kalau cuma ainnya ain mim ra, ini bacanya umaru, pastikan itu umaru. Tapi kalau ada wawnya ini amrun. Jadi amrun ini untuk membedakan cara membaca antara Umar dan Amr. Amrun. Nanti kalau umpama koma amrun, ya tanda rofanya doma, bukan waw. Doma li'annahu ismun mufrad. Karena waw ini sekedar untuk membedakan tulisan antara Umar dan Amr. Di situ ya. Hadara amrun, kayak ada waw. Ya, pokoknya kalau Anda ketemu tulisan gini ada wawnya itu amrun. Nama orang. Kalau dia nama orang. Amr telah hadir. Amr telah hadir. Kalau dia absen.
Amr hadir Ustaz, sudah cukup. Amr telah hadir. Kemudian yang ketiga, jalasa ar-rajulu, seorang laki-laki telah duduk. Itu juga kata jalasa menunjukkan dia itu lazim. Ya, sudah paham lah. Ya, Muhammad telah duduk, ya udah selesai. Oh, duduk sudah. Nah, butuh objek. Contoh yang di objeknya fi'il muta'addi, fahimat talamidu ad-darsa. Fahima at-talamidu. Nama at-talamidu bentuk jamak dari tilmid. Nah, tilmid itu satu, tilmidun. Kalau dua, tilmidani. Kalau tiga atau lebih, talamidu. Ada ya? Talamidu. Kalau umpama ini, kita tutup ini ad-darsa. Murid-murid telah paham. Paham apa? Paham ad-darsa, pelajaran. Menunjukkan bahwasannya fahima ini adalah fi'il muta'addi. Murid-murid telah paham pelajaran. Untuk membaca doroba, ini kok fahima, kenapa nggak baca pahama gitu? Nah, itu masuk dalam pembahasan yang kemarin kita itu. Yang bab kedua, apa itu bab kedua? Faslu tsani. Tarkibihi. Nah, tarkibihi. Nah, yang minimalnya ada berapa? 9 bab. Yang kemarin Anda tulis ini. Ya. Itu mulai dihafal-hafal ya. 9 bab itu minimalnya wazannya saja. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Ulangi, salah. Fa'ala yaf'ulu, yang pertama ini. Fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Ini minim bab, 6 bab. Kemudian tambah 3, af'ala yuf'ilu, kemudian fa'ala yufa'ilu, yang terakhir fa'ala yufa'ilu. Ya, minimal ini harus sudah bisa di apa? Kita tasrif ya, tasrif dulu, belajar yang kata fahima juga. Atau doroba dulu lah. Ya, doroba. Doroba ini fil madi, fil mudhari'nya doroba yadribu atau doroba yadribu. Nah, kita guna kamusnya juga buka. Nah, biar udah bawa nggak dibuka Ustadz ini kan. Nanti kan nggak enak kan. Coba Abu Umar. Cara bukanya, antum buka yang huruf dot. Kemudian di atasnya itu kan ada tulisan kan? Doroba. Nah, kalau doroba berarti langsung buka saja. Dot ro itu langsung. Cara buka kamusnya seperti itu. Ada bab khusus sebenarnya ini untuk belajar kamus, ada. Karena setiap kamus beda-beda cara bukanya. Munawir, Lisanul Arab, Mujamul Wasit itu beda-beda cara bukanya. Makanya ada bab khusus di Mulakhas itu cara buka kamus. Dapat? Dot. Kemudian di atasnya antum lihat itu mesti susunannya huruf hijaiyah itu. Dot ba tara langsung. Tadi roh. Jangan dibuka satu-satu, diti lama. Nanti antum tahu cara kaidahnya aja, lihat buka kamusnya. Jangan bilang nggak ada ya. Kamusnya nggak lengkap gitu. Sebenarnya cara ini saya yang salah. Doroba
Tunggu dulu, harus dipastikan dengan Abu Umar. Pekan depan bawa kamus lah semua ya. Berapa sekarang? Nah, sudah ya? Udah yakin kita. Tadi ilmu yakin, sekarang ilmu apa ini? Ain. Ainul yakin ya. Sekarang doroba yadribu berarti fa'ala ilu. Antum buka halaman 125. 125. Kok 125? Kebanyakan. 121. Fa'ala yaf'il. Pas itu contohnya ada doroba yadribu. Kita tasrif ya. Kita tasrif karena pelajaran yang ini sudah selesai sebenarnya. Sekarang waktu masih ada, kita gunakan untuk tasrif. Belajar tasrif. Ini penting juga ini. Sangat penting malah. Kita baca dulu yang wazannya di atas. Ya, fa'ala yaf'ilunya. Untuk ikutin ana. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun mif'alun. Nomor 9 kita ulangi 2 kali. Karena isim zaman, isim makan. Ada 2 di situ. Ulangi sekali lagi ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'alun mif'alun. Kebalik. Maf'ilun mif'alun. Sekali lagi ya, habis itu kita tutup buku ya. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun mif'alun. Aglik tutup aku. Nah, sekarang belajar mendengar. Tadi melihat, sekarang mendengar. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun mif'alun. Siapa yang coba? Ya bareng-bareng tadi biar sambil ngapal gitu maksudnya. Makanya ditanya sekarang. Yang bisa? Sekali lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun mif'alun. Padahal antum Ustaz. Selamat. Padahal. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun Sorry. mif'alun. Tas. No. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Pas dulu. Padahal. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Maf'ulun. Padahal. Belum Ustaz. Jadi susunannya biasa kan fi'il madi, fi'il mudhari', masdar. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Isim fa'il, isim maf'ul. Fa'ilun maf'ulun. Fil amr, fil nahi. If'il la taf'il. Isim zaman, isim makan. Maf'ilun, isim alat.
mif'alun. Susunannya ya, ingat ya. Sekali lagi, ini ada ya, tambah baru ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Abu Umar, 3 saja. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Mumtaz. Fa'ilun maf'ulun. Tambah lagi. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Dari pertama. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Mumtaz, barakallahu fiik. Masyaallah. Sekarang kita ganti doroba yadribu. Fa'ala yafilunya menjadi doroba yadribu. Doroba yadribu dorban. Daraba yadribu darban. Doribun madrubun. Daribun madrubun. Idrib la tadrib. Idrib la tadrib. Matribun matribun mitrobun. Madribun madribun mitrobun. Betul sama. Daraba yadribu darban. Daribun madrubun. Idrib la tadrib. Madribun madribun mitrobun. Tas. Umar. Daraba yadribu darban. Daribun yadrubun. Madrubun. Idrib la tadrib. Madribun madribun mitrobun. Mumtaz, masya Allah, barakallahu fiik. Mau coba Pak? Mana Pak? Daraba yadribu darban. Daribun madrubun. Idrib la tadrib. Madribun madribun midrabun. Mumtaz, barakallahu fiik. Orang yang memukul doribun, isim fa'il. Isim fa'il itu kan artinya orang yang. Karena sudah kita terjemahkan ya. Nah, coba buka lagi. Doroba artinya apa? Telah memukul. Yadribu akan atau sedang memukul. Dorban pemukulan ya, pemukulan atau pukulan. Doribun orang yang memukul, jangan tukang pukul lah. Orang yang memukul. Madrubun yang dipukul. Idrib pukul. La tadrib jangan pukul. Madribun tempat atau waktu. Tempat atau waktu mukul. Kalau umpama ditanya polisi, kapan mukulnya? Madribun yaumul sulasa fi saati sabi'ah misalnya gitu. Madribun itu waktu mukulnya. Midrabun alat mukul. Kadang itu midrob itu juga diartikan apa? Raket ya. Kan raket biasa kan mukul-mukul itu. Nah, midrob itu artinya. Nah, midrob itu alat pukul. Memukul anak juga adalah midrob ya. Jadi raket bisa untuk mukul anak berarti. Baik, untuk contoh yang masuk ke bab ini, antum di bawahnya itu. Lihat. Al-amsilah itu yang paling bawahnya itu yang sahih ya, karena kita baru tasrif sahih saja. 121 tadi. Kita melihat itu, doroba artinya memukul, kemudian hamala memikul. Tasrifannya sama dengan doroba. Hamala yahmilu hamlan hamilun mahmulun ihmil la tahmil mahmilun mahmilun mihmalun. Tinggal masukkan saja, gantikan saja. Fasala artinya memisahkan situ. Fasala yafsilu faslan fasilun mafsulun ibsil la tafsil mafsilun mafsilun mifsalun, gitu ya. Ghafara mengampuni, roja'a kembali, qatafa memetik, hadzafa membuang, jalasa. Nah, jalasa yang tadi, jalasa yajlisu julusan, untuk masdarnya beda dia. Jalasan juga apa-apa sih. Tapi ada yang lain, masdarnya dua, jalasan atau julusan. Jalisun majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun. Ya, majlis itu dari ini, dari kata jalasa. Majlisul ilmi berarti tempat untuk belajar ilmu gitu. Majlis kan isim makannya. Nomor 9. Kemudian kasara
memecah. Halaka binasa, ghasala mencuci, ghalaba mengalahkan. Semua fi'il ini antum masukkan tasrifannya ke doroba yadribu tadi. Fa'ala yafilu. Doroba yadribu ganti saja. Antum ganti hamala yahmilu, fasala yafsilu, tinggal gantikan, sudah selesai. Itu ya untuk doroba. Kata doroba. Itu tasrifan. Ini baru tasrif istilahi. Kalau umpama mereka laki-laki telah memukul, apa bahasanya? Dorobu, ya bisa ya. Kalau yang lainnya bingung, kita tasrif dulu. Padahal itu sudah pernah ya, insya Allah nggak masalah. Antum bisa buka halaman 152. 152. Sudah? 152. Kemudian lihat yang sohi itu, yang kotak sohi, yang fa'ala sajalah. Fa'ala, fa'alu, gitu ya. Sudah ya? Kita lihat semua kan? Ayo kita tasrif ya. Fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Ta yang di atas pendek ya. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Ta-nya jangan dipanjangin. Kalau ta-nya dipanjangin nanti masuk ke domir di atasnya. Ya, fa'alata gitu nanti. Ya, jadi pendek. Fa'alta, fa'altuma. Yang ini baru ma-nya panjang. Karena panjang, pendek nanti merubah ya, beda artinya. Karena dengarnya masih ada ta panjang tadi. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Kita ganti doroba. Doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Betul, selamat. Ulangi. Dorobat, dorobu. Dorobat, dorobata. Dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Baik, barakallahu fiik. Doroba itu artinya apa? Dia. Sekarang pakai dia sekarang. Antum lihat domirnya sebelahnya. Kan urutannya dengan huwa. Dia laki-laki telah memukul. Doroba banyak panjang. Dua orang laki-laki telah memukul. Dorobu mereka laki-laki telah memukul. Dorobat dia perempuan telah memukul. Dorobata dua orang perempuan telah memukul. Dorobana mereka para wanita telah memukul. Yang bingung lihat itu di sebelahnya itu ada domir ya. Dorobta kamu seorang laki-laki kan domirnya anta kan. Dorobtuma telah memukul. Dorobtum kalian. Dorobti dorobtuma dorobtunna dorobtu dorobna. Kalau di sini doroba zaidun kalban. Aslinya ini kalau umpama dibuang ini juga bisa. Zaidunnya dibuang. Jadi zaidunnya itu domirnya huwa saja. Zaidun itu kan huwa. Nah, kalimatnya seperti ini tuh bisa.
Kalimatnya bisa. Doroba kalban. Dia seorang laki-laki telah memukul anjing. Secara susunan kalimat bisa, tapi secara makna dia kurang pas. Kenapa? Kalau dia itu kan nanti menimbulkan pertanyaan, dia itu siapa? Domir itu harus ada yang digantikan. Kalau umpama disebut sini Muhammad atau Zaid, doroba kalban. Nah, itu baru bisa. Intinya itu ya. Kalau umpama saya telah memukul anjing, bahasanya darabtu kalban. Yang mana tadi? Di sini fa'altu menjadi darabtu. Gitu ya. Mereka para wanita telah memukul apa lagi? Ayam jago. Darabna diikan. Ada jaja itu ayam betina ya. Darabna, mereka wanita telah memukul ayam. Kalian para perempuan telah memukul kucing. Darabtunna kita. Ya, jadi prakteknya seperti itu untuk tasrifannya ini. Untuk dalam percakapan juga ini kalau tasrifan ini namanya tasrifan lugawi. Yang menurun dari atas ke bawah itu namanya tasrif lugawi. Kalau samping kanan ke kiri itu namanya istilahi. Nah, untuk yang percakapan biasanya ini nanti kan udah pakai domir anak, kamu. Nah, kayak ini. Kayak fahimtum, hal fahimtum? Jawabnya fahimna. Dari kata mana? Dari mana kita tahu fahimtum itu susunannya? Dari tasrifan ini. Fahimu sampai fahimta, fahimtum. Nah, kalau pertanyaan hal fahimtum? Naam ya Ustaz, fahimna. Ya Ustaz, kami paham. Nah, jadi jalan percakapannya dari hafal tasrif. Ya, jadi sedikit lah ya. Ini kita sedikit nanti masuk ke tasrif karena kalau khusus menyiapkan jam tasrifan ini nanti lambat, ini nggak selesai. Nah, makanya seperti ini. Nanti kalau ketika kita ketemu fiil satu kita tasrif, ketemu fiil satu kita tasrif. Walaupun nggak semua, ya minimalnya satu itu sudah menjadi gambaran. Kayak doroba ini, cara prakteknya seperti itu. Nanti untuk fiil bab-bab lain antum praktekkan seperti itu. Bisa ya? Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kita tutup. Kalau tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Qul li astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.